Hai guys, semoga kabar baik selalu ya. Terima kasih buat kalian yang masih setia menonton channel Febriani Bang Heli di episode Reason Film dan masih ditemani oleh saya, Miss Feby. Untuk yang baru bergabung, Miss Feby ucapkan welcome dan jangan lupa untuk klik subscribe ya, biar tidak ketinggalan kisah-kisah nyata di balik sebuah film. Miss Feby mau ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah request review film. Ada yang request review film psikopat, film Indo, ada yang minta review film horor juga. Menarik nih. Tapi karena Miss Feby suka review film yang terinspirasi dari kisah nyata, Miss Feby akan berusaha membuat video yang di-request ya. Ditunggu saja guys. Dan kali ini tema tentang film psikopat dari negara Korea Selatan. Berikut fakta filmnya, check it out. Film Midnight adalah film trailer yang berasal dari Korea Selatan yang dirilis tahun 2021. Kalian bisa menontonnya di aplikasi iq.com. Syuting film ini dimulai pada tahun 2019 dan seharusnya dirilis pada tahun 2020. Tetapi perilisannya ditunda sampai tahun 2021 karena pandemi COVID-19. Film yang ditulis dan disutradarai oleh Kwon Oh Seung dibintangi oleh Jin Ki-jo, Wi Ha-jeon, dan Kim Hye-hyun menceritakan kisah seorang gadis tunarungu berada di bawah kejaran pembunuh berantai. Film Midnight ini sebagian terinspirasi oleh kisah nyata pembunuh berantai paling mematikan di Korea, Yo Yong-chul. Yo Yong-chul bertanggung jawab atas kematian mengerikan setidaknya 20 orang, yang sebagian besar adalah wanita yang dihabisi melalui senjata tumpul. Sutradara film mengatakan bahwa ia tertarik pada kisah Yo Yong-chul karena rasa takut dan ketidakberdayaan yang ditimbulkannya. Dia ingin membuat film yang akan membuat penonton merasakan hal yang sama. Sedikit pembahasan sosok psikopat yang jadi inspirasi dalam film Midnight ini. Yo Yong-chul lahir di Gochang, Korea Selatan pada tahun 1970. Dia adalah anak bungsu dari 3 bersaudara. Ayahnya adalah seorang petani dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Orang tua Yo bercerai ketika dia masih muda dan dia dibesarkan oleh ibunya. Yo memiliki masa kecil yang sulit. Dia diintimidasi di sekolah dan dia sering berkelahi. Dia juga memiliki riwayat penyakit mental. Pada tahun 1988 dia ditangkap karena pencurian dan dijatuhi hukuman 3 tahun penjara. Wah, sudah pernah masuk penjara saat remaja nih guys. Sudah terlihat bibit-bibit psikopatnya nih. Setelah dibebaskan dari penjara, Yo bekerja sebagai penjaga keamanan dan sopir taksi. Punya pekerjaan yang bagus guys. Dia juga memulai bisnis kecil yang menjual pakaian loh. Namun dia tidak berhasil dalam salah satu usaha ini. Pada bulan September 2003, Yo memulai pembunuhannya. Korban pertamanya adalah seorang wanita berusia 68 tahun yang dicekiknya sampai tewas di rumahnya. Dia kemudian melanjutkan untuk membunuh beberapa wanita tua lainnya, serta pekerja seks wanita dan pekerja panti pijat dengan berbagai cara, termasuk memukul, menusuk, dan mencekik. Si Yo, pembunuh berantai ini telah meneror Korea Selatan dari tahun 2003 sampai 2004 guys. Penangkapan Yo bermulai pada 14 Juli 2004, polisi mendapat laporan panggilan dari seorang warga yang saat itu sedang berjalan-jalan santai di sebuah taman karena melihat seorang pria, yaitu si Yo ini yang bertindak mencurigakan di Taman Seoul saat itu. Yo akhirnya ditangkap pada tanggal 15 Juli 2004 setelah dia terlihat mengendarai mobil salah satu korbannya. Dia mengaku melakukan pembunuhan terhitung 21 orang, termasuk pasangan tua dan pekerja seks wanita. Karena pengakuannya menyebabkan penemuan mayat korbannya di berbagai lokasi di sekitar Seoul, termasuk di taman, di hutan, dan sungai. Kejahatan Yo mengejutkan Korea Selatan. Dia adalah pembunuh berantai pertama di negara itu dalam lebih dari 20 tahun. Kejahatannya juga menimbulkan kekhawatiran tentang sistem kesehatan mental negara itu. Polisi saat itu mengatakan Yo memiliki kebencian terhadap wanita dan orang kaya. Yo saat ini berada di hukuman mati. Dia telah kehabisan semua bandingnya dan dia dijadwalkan akan dieksekusi pada tahun 2023.
Film Midnight telah sukses di box office dan dipuji oleh para kritikus karena plotnya yang menegangkan, karakter yang berkembang dengan baik, dan visual yang menakjubkan. Tidak hanya itu, film Midnight juga dipuji karena penggambarannya yang sensitif tentang disabilitas yang menunjukkan bagaimana si pemeran utama yang tuli membuat mereka rentan terhadap serangan, tetapi juga menunjukkan bagaimana mereka menggunakan kecacatan mereka menjadi keuntungan. Mereka wanita yang kuat dan banyak akal yang bertekad untuk bertahan hidup. Itulah mengapa film ini berhasil menang di acara Greenfest Film Festival tahun 2021 yang digelar di Inggris. Untuk soundtracknya sendiri tidak ada ya guys, tapi penata musiknya adalah Hwang Sang-jun. Film ini memang berfokus pada adegan menegangkan kejar-kejaran antara Kyung-mi dengan Do-sik si pembunuh berantai. Berikut sinopsis filmnya guys. Di awal film menampilkan Do-sik yang berhasil menjebak lalu menewaskan seorang perempuan yang pulang bekerja malam itu. Di dalam mobilnya juga terdapat mayat seorang lelaki. Dia menelpon polisi dan bertingkah seolah sebagai saksi. Adegan berpindah pada Kyung-mi, seorang gadis tunarungu sedang bekerja sebagai customer service khusus bagi para pelanggan pengguna bahasa isyarat. Ia baru saja menyelesaikan makan malam bersama klien dan hendak menjemput ibunya. Dalam film ini, aktris Jin Ki-jo dan Gil Hae-yeon tidak memiliki dialog sama sekali. Mereka hanya menggunakan bahasa isyarat dan mengetik teks di ponsel. Malam itu, Kyung-mi dan ibunya memiliki agenda untuk pergi liburan ke Pulau Jeju nanti. Di tempat berbeda, Jong-tak yang saat itu bekerja di sebuah perusahaan keamanan meminta adiknya So Jung-eun untuk jangan pulang larut malam. Jong-tak terlihat gelisah mengetahui pesannya diabaikan Jung-eun. Saat Jong-tak pulang ke rumah, dia mendapati adiknya belum pulang dari kencan bertanya. Adegan berpindah di lingkungan tempat tinggal Kyung-mi, si pembunuh Do-sik memulai kembali aksinya. Dia mengincar ibu Kyung-mi yang jalan sendirian karena Kyung-mi sedang memarkirkan mobil. Do-sik mengikutinya tapi Jung-eun tiba-tiba melewati jalan itu dan mereka sempat berpapasan. Kesal karena rencananya terganggu, Do-sik mengubah sasaran dan berlari ke arah Jung-eun yang sedang asyik menelpon. Sementara itu, ibu Kyung-mi masih menunggu putrinya selesai parkir sendirian di pinggir jalan tak jauh dari tempat Do-sik memarkirkan mobilnya. Sang ibu dikagetkan oleh Jong-tak yang tiba-tiba berlari dan bertanya keberadaan seorang gadis padanya yang adalah adiknya yang habis disekap oleh Do-sik. Tak berapa lama, Kyung-mi mulai terlihat berjalan ke arah ibunya. Do-sik memerhatikan dari dalam mobil. Langkah Kyung-mi berhenti ketika sebuah sepatu wanita seperti dilempar ke arahnya. Penasaran, Kyung-mi pun menghampirinya. Ternyata itu adalah kode permintaan tolong dari Jung-eun. Melihat Kyung-mi menuju tempat Jung-eun disembunyikan, Do-sik dengan masker menutupi wajahnya juga memakai topi agar tak dikenali. Kyung-mi bergegas turun sambil membawa senjata. Do-sik menahan Kyung-mi tapi berhasil kabur setelah dibantu Jung-eun. Adegan kejar-kejaran pun terjadi. Kyung-mi memilih berlari menjauhi ibunya untuk bersembunyi. Do-sik mengejar dan berhasil mengikuti Kyung-mi sampai dalam mobil. Sekuat tenaga, Kyung-mi mencoba lolos dari kejaran Do-sik. Sampai akhirnya dia berhasil menyalakan lampu darurat yang langsung menghubungkannya pada petugas patroli. Kyung-mi pun melaporkan apa yang dilihatnya, tapi sayang Do-sik sudah membawa Jung-eun yang pingsan ke dalam mobilnya. Saat pulang ke rumah, malam itu juga ibu Kyung-mi harus pergi bersama temannya dan Kyung-mi sendirian di rumah. Tiba-tiba, tanpa disadari Kyung-mi, lampu-lampu peringatan di rumah Kyung-mi yang otomatis menyala saat ada suara berkedip-kedip. Ternyata ada yang masuk tanpa diundang nih guys. Film ini berlatar di tengah malam sesuai judulnya yang bikin makin tegang. Bagaimana ya nasib Kyung-mi? Apakah dia bisa selamat dari psikopat itu? Langsung cus guys, nonton di aplikasi kesayangan kalian. Dari film Midnight kita bisa melihat bahwa siapapun dapat menjadi korban kekerasan terlepas dari kemampuan mereka. Protagonis di film ini, Kyung-mi adalah seorang wanita tuli yang ditargetkan oleh seorang pembunuh berantai. Meskipun cacat, Kyung-mi mampu melawan dan bertahan hidup. Ini menunjukkan bahwa bahkan mereka yang dipandang rentan pun bisa menjadi kuat dan tangguh.
Midnight merupakan film yang mengajarkan kita pelajaran berharga tentang keselamatan dan kelangsungan hidup. Film ini akan membuat kalian yang menonton berpikir tentang bahaya kekerasan dan pentingnya membela diri sendiri. Sekian review soundtrack film Midnight kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian ya, dan terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Dukungan kalian berupa like, komentar berupa saran dan kritik yang membangun, juga share video ini ke orang-orang terdekat kalian di sosmed sangatlah berharga guna membangun channel ini. Klik subscribe lalu klik lonceng di sampingnya buat kalian yang baru bergabung di channel ini ya, agar kalian tidak ketinggalan rekomendasi film berdasarkan kisah nyata lainnya dengan soundtrack-soundtracknya yang tak kalah keren versi Miss Baby. Nantikan video Miss Baby tiap hari Rabu ya. See you in the next video.